Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pramesti Cahyani dari Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul persamaan diferensial yang dimana memuat 5 submateri, yaitu variabel terpisah, homogen, non-homogen, eksak, dan non-eksak. Langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu PDB variabel terpisah. PDB variabel terpisah merupakan suatu persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu masing-masing didiferensiasikan dan dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Adapun bentuk umum dari PD variabel terpisah yaitu mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk umum tersebut, bentuk-bentuk dalam variabel x dikelompokkan dengan turunannya yaitu dx. Dan untuk bentuk-bentuk dalam variabel y dikelompokkan dengan turunannya yaitu dy. Sehingga bentuk persamaan diferensialnya yaitu fx dx tambah gy dy sama dengan 0. Contohnya, selesaikan PDB dari 2x dx tambah xy dy sama dengan 0. Lalu kita turunkan persamaannya menjadi 1/x 2x dx ditambah 1/x xy dy sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan ketiga ruas tersebut, maka diperoleh integral 2 dx ditambah integral y dy sama dengan integral 0. Di sini integral 2 dx ini kita integralkan terhadap x, dan integral y dy ini kita integralkan juga terhadap x. Maka diperoleh 2x ditambah C1 ditambah 1/2 y kuadrat ditambah C2 sama dengan C3. Nah, untuk C1, C2, dan C3 nya ini kita satukan. Maka diperoleh 2x tambah 1/2 y kuadrat sama dengan C. Maka diperoleh y nya sama dengan akar C kurang 4x. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, yaitu selesaikan PDB 2x dx ditambah y dy sama dengan 0. Nah, kita turunkan kembali persamaannya, kemudian kita integralkan setiap ruas. Maka diperoleh integral 2x dx sama dengan integral min y dy. Maka diperoleh x kuadrat ditambah c1 sama dengan 1/2 y kuadrat ditambah c2. Kemudian C1 dan C2 nya ini kita gabungkan, maka diperoleh x kuadrat ditambah 1/2 y kuadrat sama dengan C. Nah, di sini x kuadratnya ini kita pindah ruaskan menjadi 1/2 y kuadrat sama dengan C dikurang x kuadrat. Maka diperoleh y kuadrat sama dengan 2 dikali C dikurang x kuadrat. Dengan demikian diperoleh y sama dengan akar C dikurang 2x kuadrat. Selanjutnya ada PDB homogen. Nah, fungsi fx, y ini disebut fungsi homogen berderajat n dalam x dan y jika f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y untuk setiap parameter lambda. Nah, contohnya fx, y sama dengan x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat. Nah, di sini fx, y-nya kita ganti dengan f lambda x, lambda y. Maka diperoleh lambda x, lambda y sama dengan lambda x kuadrat tambah lambda y kali lambda x tambah lambda y kuadrat. Selanjutnya kita uraikan, maka sama dengan lambda kuadrat kali x kuadrat tambah lambda kuadrat kali xy tambah lambda kuadrat kali y kuadrat. Nah, lambda kuadratnya ini kita keluarkan, maka diperoleh sama dengan lambda kuadrat kali x kuadrat tambah xy tambah y kuadrat kali lambda. Nah, karena lambda ini berpangkat 2, maka fungsi dari fx, y ini disebut fungsi homogen berderajat 2. Adapun bentuk dari persamaan PDB homogen yaitu mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Atau fx, y sama dengan mx, y per nx, y sama dengan lambda pangkat 0. Lambda pangkat 0 ini merupakan x, y-nya. Nah, adapun teorema yang berlaku dalam koefisien homogen yaitu teorema yang pertama, jika mx, y dan nx, y kedua-duanya adalah fungsi homogen berderajat sama, maka fungsi mx, y per nx, y merupakan fungsi homogen berderajat 0. Dan teorema yang kedua yaitu jika fx, y adalah fungsi homogen berderajat 0 dalam x dan y,
maka fx, y adalah fungsi dari y per x saja. Nah, di sini ada catatan kecil, di mana kita harus mensubstitusikan y per x sama dengan u atau y sama dengan ux jika bentuknya nx, y lebih sederhana dari bentuk mx, y. Begitupun sebaliknya, kita substitusikan x per y sama dengan w atau x sama dengan wy jika bentuknya mx, y itu lebih sederhana daripada bentuk nx, y. Contohnya, selesaikan PDB x tambah 2y dx tambah 2x tambah 3y dy sama dengan 0. Nah, misalkan mx, y-nya ini sama dengan x tambah 2y. Selanjutnya kita ubah menjadi m lambda x, lambda y sama dengan lambda x ditambah 2 dikali lambda y sama dengan lambda dikali x ditambah 2y. Maka diperoleh lambda pangkat 1 yang merupakan fungsi dari mx, y. Selanjutnya nx, y sama dengan 2x tambah 3y. Kemudian kita ubah sama seperti tadi, maka diperoleh n lambda x, lambda y sama dengan 2 dikali lambda x ditambah 3 dikali lambda y sama dengan lambda dikali 2x ditambah 3y, maka diperoleh lambda pangkat 1. Nah, jadi n ini merupakan f berderajat 1 karena dalam hal ini pangkat lambda adalah 1. Karena mx, y dan nx, y sama-sama berderajat 1, maka persamaan tersebut adalah PD homogen berderajat 1. Nah, untuk langkah selanjutnya bagaimana menentukan penyelesaian dari PD homogen ini, yaitu persamaan diferensial ini kita reduksi menjadi PD variabel terpisah. Untuk itu kita lakukan sebuah pemisalan, yaitu y sama dengan ux atau x sama dengan uy. Nah, dari y, ux kita peroleh dy sama dengan u dx tambah x du. Selanjutnya, kedua bentuk ini kita substitusi pada PD tersebut. Jadi di sini y-nya kita ganti dengan ux dan dy-nya kita ganti dengan u dx tambah x du. Kemudian kita substitusikan menjadi x tambah 2ux dx tambah 2x tambah 3ux kali u dx tambah x du sama dengan 0. Kemudian kita misalkan lagi y sama dengan ux, dy sama dengan u dx tambah x du, dan u sama dengan y per x. Maka diperoleh x tambah 2ux dx tambah 2ux tambah 3u kuadrat x dx tambah 2x kuadrat tambah 3ux kuadrat du sama dengan 0. Kemudian di sini kita memiliki dua bentuk dx, sehingga kedua bentuk itu perlu kita satukan. Jadi untuk bagian yang pertama itu kita tetap tulis. Dan untuk bagian yang kedua yaitu 2x tambah 3ux. Di sini kita kalikan satu per satu ke bentuk u dx tambah x du. Kita kali masuk, maka diperoleh x tambah 2ux dx tambah 2ux tambah 3u kuadrat x dx tambah 2x kuadrat tambah 3 ux kuadrat du sama dengan 0. Nah, untuk yang memiliki bagian dx itu kita satukan. Nah, perhatikan di sini ada dua bentuk yang sama atau yang sejenis, sehingga bentuk itu dapat kita operasikan. Kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu x tambah 4ux tambah 3u kuadrat x dx tambah 2x kuadrat tambah 3ux kuadrat du sama dengan 0. Selanjutnya, pada bentuk ini kita keluarkan x-nya menjadi 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat kali x dx tambah 2 tambah 3u kali x kuadrat du sama dengan 0. Nah, untuk bagian 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat ini perlu kita hilangkan. Dan pada bagian kedua di sini du, maka x kuadratnya juga perlu kita hilangkan sesuai dengan prosedur untuk PD variabel terpisah. Jadi pada bentuk ini masing-masing kita bagi dengan bagian yang akan dihilangkan, yaitu 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat dengan x kuadrat. Maka diperoleh 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat kali x dx tambah 2 tambah 3u kali x kuadrat du per 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat kali x kuadrat sama dengan 0 per 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat kali x kuadrat. Selanjutnya, masing-masing ruas kita integralkan. Jadi hasil integralnya yaitu integral x dx tambah integral 2 tambah 3u per 1 tambah 4u tambah 3u kuadrat du sama dengan integral 0. Turunan dari x dx ini yaitu ln x, dan turunan 0 itu
tetap konstan, maka diperoleh ln X tambah 1/2 ln kali 1 tambah 4U tambah 3U kuadrat sama dengan C, karena integral 0 itu sama dengan konstan. Karena di sini masih memuat variabel U, maka kita kembalikan ke dalam variabel XY. Kita kembali ke pemisalan, yaitu Y sama dengan UX, di mana U sama dengan Y per X. Kemudian kita substitusikan ke bentuk yang terakhir, maka diperoleh, karena di sini masih memuat variabel U, maka kita kembalikan ke dalam variabel X. Kita kembali ke pemisalan, yaitu Y sama dengan UX, di mana U sama dengan Y per X. Maka diperoleh ln X tambah 1/2 ln kali 1 tambah 4Y per X tambah 3Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke bentuk yang terakhir, yaitu ln X tambah 1/2 ln kali 1 tambah 4Y per X tambah 3Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Jadi solusi yang diberikan yaitu dalam bentuk implisit. Materi selanjutnya yaitu PDB non-homogen. Nah, fungsi fx, y ini disebut homogen bila terdapat n kali r, sehingga berlaku f kx, ky sama dengan k n fx, y dengan n disebut orde dari fungsi homogen fx, y. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan PD non-homogen. Adapun bentuk umum dari PDB non-homogen yaitu AX tambah BY tambah C dx tambah PX tambah QY tambah R dy sama dengan 0, dengan A, B, C, P, Q, R adalah konstanta. Nah, untuk menyelesaikan PD non-homogen tersebut, terlebih dahulu harus kita perhatikan kondisi yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ kurang BP tidak sama dengan 0, maka substitusikan U sama dengan AX tambah BY tambah C dan F sama dengan PX tambah PY tambah R. Yang kedua, jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ kurang BP sama dengan 0, maka substitusikan V sama dengan AX tambah BY dan DF sama dengan A kali DX tambah B kali DY. Dan yang ketiga, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, maka substitusikan A sama dengan MP, B sama dengan M, dan C sama dengan MR. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Selesaikan PD berikut. X ditambah 2Y dikurang 4 dx dikurang 2X ditambah Y dikurang 3 dy sama dengan 0. Selanjutnya kita turunkan persamaannya. Kemudian A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 4. Dan untuk P sama dengan 2, Q sama dengan 1, dan R sama dengan min 3. Maka diperoleh U kali min 1 kurang P kali min 2 DU tambah P kali 1 kurang U kali 2 DF sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan, maka diperoleh min U tambah 2V DU tambah V kurang 2U DF sama dengan 0. Selanjutnya min TF tambah 2F kali FDT tambah TDF tambah F kurang 2TF DF sama dengan 0. Maka diperoleh min TF kuadrat tambah 2V kuadrat DT tambah min T kali 2F tambah 2TF DF tambah F kurang 2TF DF sama dengan 0. Nah, di sini kita memiliki dua bentuk DF yang sejenis atau yang sama. Maka perlu kita satukan. Maka diperoleh min TF kuadrat tambah 2F kuadrat DT tambah min T kuadrat V tambah 2TF tambah V kurang 2TF DF sama dengan 0. Kemudian bagian yang disatukan ini kita jumlahkan, maka diperoleh min TF kuadrat tambah 2V kuadrat DT tambah min T kuadrat V tambah V DF sama dengan 0. Selanjutnya masing-masing dari variabel V-nya ini kita keluarkan. Maka V kuadrat kali min T tambah 2 DT tambah V kali min T kuadrat tambah 1 DF sama dengan 0. Maka V kali min 1 tambah 2 DT tambah min T kuadrat tambah 1 DF sama dengan 0. Maka diperoleh V sama dengan 0 atau V kali min T tambah 2 DT tambah T kuadrat tambah 1 DF sama dengan 0. Selanjutnya PDB eksak. Dengan definisi, PD orde pertama atau dari satu variabel disebut eksak atau diferensial eksak jika persamaan tersebut merupakan hasil dari diferensiasi sederhana.
Dengan bentuk persamaan PD eksaknya itu berbentuk mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Atau PD biasa dikatakan eksak apabila dom per y sama dengan n per x. Kemudian untuk mencari solusi PD eksak adalah U sama dengan integral m dx tambah ky atau u per y sama dengan m per y tambah dk kali y per dy, atau bisa juga U sama dengan integral n dy tambah kx atau u per x sama dengan n per x tambah dk kali y per dx. Contohnya, selidiki apakah PD di bawah ini eksak. X kuadrat tambah y kuadrat dx tambah 2xy dy sama dengan 0. Bila iya, carilah solusinya. Pertama-tama kita cek keeksakan dari PD tersebut, di mana mx, y-nya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat dan nx, y-nya itu sama dengan 2xy kuadrat. Dengan menggunakan rumus m per y sama dengan n per x. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai m dan n-nya, maka diperoleh kali x kuadrat tambah y kuadrat per y sama dengan kali 2xy per x sama dengan 2y sama dengan 2y, maka PD tersebut merupakan PD eksak. Nah, selanjutnya selesaikan PD eksak dengan menganggap y konstan. Nah, untuk mencari solusi umumnya, maka mencari fx, y dengan cara mengintegralkan fungsi mx, y tambah gy. Jadi di sini kita cari dulu integral mx, y, setelah itu kita cari gy-nya. Berarti fx, y sama dengan integral mxy dx tambah gy. Kemudian kita substitusikan nilai mx, y-nya yaitu sama dengan integral x kuadrat tambah y kuadrat dx tambah gy. Jika diintegralkan terhadap x berarti y-nya konstan, maka y-nya tetap. Tinggal kita menambahkan x-nya menjadi xy kuadrat, kemudian x kuadratnya kita integralkan menjadi sepertiga x pangkat 3. Maka diperoleh sepertiga x pangkat 3 tambah xy kuadrat tambah gy. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya kita mencari nilai gy-nya dengan rumus f per y sama dengan n. Selanjutnya kita substitusikan nilai f yang telah didapatkan tadi, maka diperoleh kali sepertiga x pangkat 3 tambah xy kuadrat tambah cy per y sama dengan 2xy. Diperoleh 2xy tambah g aksen y sama dengan 2xy. Maka g aksen y sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai gy-nya kita integralkan, karena kebalikan dari turunan itu integral, maka diperoleh integral g aksen y dy sama dengan integral 0 dy, atau gy sama dengan c2, karena 0 itu sama dengan konstan. Kemudian kita substitusikan nilai gy ke persamaan pertama, yaitu fx, y sama dengan c1. Diperoleh sepertiga x kuadrat tambah xy kuadrat tambah c2 sama dengan c1. Maka diperoleh sepertiga x pangkat 3 tambah xy kuadrat sama dengan c. Selanjutnya kita selesaikan PD tersebut dengan menganggap x-nya konstan dengan rumus f per y sama dengan nx, y. Nah, di sini kita bisa substitusi nilai nx, y-nya tadi. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas, maka diperoleh integral f per y sama dengan integral 2xy dy. Diperoleh f sama dengan xy kuadrat tambah cx. Kemudian kita mencari gx-nya dengan rumus f per x sama dengan mx, y. Diperoleh y kuadrat tambah g aksen x sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dx. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas. Diperoleh integral g aksen x sama dengan integral x kuadrat dx. Maka diperoleh gx-nya sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah c, sehingga f sama dengan xy kuadrat tambah sepertiga x pangkat 3 tambah c. Kemudian xy kuadrat tambah sepertiga x pangkat 3 sama dengan c, maka diperoleh sepertiga x pangkat 3 tambah xy kuadrat sama dengan c. Jadi solusi umum dari PD x kuadrat tambah y kuadrat dx tambah 2xy dy sama dengan 0 adalah sepertiga x pangkat 3 tambah xy kuadrat sama dengan c. Selanjutnya materi PDB non-eksak. Nah, PDB non-eksak ini adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 atau orde 1 yang berbentuk mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0 dan memenuhi syarat mx, y per y tidak sama dengan
n x, y per do x. Adapun faktor integrasi persamaan diferensial non-eksak yang pertama yaitu misalkan ux, y sama dengan ux, yaitu fungsi bervariabel x saja, maka faktor integralnya adalah u sama dengan e pangkat integral fx dx atau u sama dengan e pangkat integral do mx, y per do y kurang do nx, y per do x per nx, y. Yang kedua, misalkan u sama dengan uy, yaitu fungsi bervariabel y saja, maka faktor integralnya adalah u sama dengan e pangkat integral fx dx atau u sama dengan e pangkat min integral do mx, y per do y kurang do nx, y per do x per mx, y. Yang ketiga, u merupakan fungsi xy, maka u sama dengan e pangkat integral do mx, y per do y kurang do nx, y per do x per ny kurang mx dz. Yang keempat, u merupakan fungsi x plus minus y, maka u sama dengan e pangkat integral do mx, y per do y kurang do nx, y per do x per n plus minus m dz. Dan yang terakhir, u merupakan fungsi x kuadrat tambah y kuadrat, maka u sama dengan e pangkat integral do mx, y per do y kurang do nx, y per do x per 2x kali n kurang 2y kali m dz. Contohnya, selesaikan PD 2xy dx tambah 2x kuadrat tambah 3dy sama dengan 0. Faktor integrasi fungsi dari y. Pertama-tama kita uji keeksakan dari PD tersebut dulu, di mana mx, y-nya sama dengan 2xy dengan rumus do m per do y sama dengan 2x dan nx, y-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 3y dengan rumus do n per do x sama dengan 4x, maka do m per do y tidak sama dengan do n per do x. PD tersebut merupakan PD non-eksak. Kemudian kita mencari faktor integrasi fungsi dari y dengan rumus do mx, y per do y kurang do nx, y per do x per mx, y. Diperoleh 2x kurang 4x per 2xy sama dengan min seper y. Maka u sama dengan e pangkat min integral min seper y dy. Di sini min sama minnya kita hilangkan. Jadi diperoleh u sama dengan e pangkat integral seper y dy. Nah, turunan dari seper y dy ini yaitu ln y, maka diperoleh u sama dengan e pangkat ln y, di mana u sama dengan y yang merupakan faktor integrasinya. Kemudian kita kalikan u ke persamaan awal, yaitu 2xy dx tambah 2x kuadrat tambah 3 dy sama dengan 0. Selanjutnya y kali 2xy dx tambah 2x kuadrat tambah 3 dy sama dengan 0. Maka diperoleh 2xy kuadrat dx tambah 2x kuadrat y tambah 3y dy sama dengan 0. Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial baru. Selanjutnya kita cek keeksakan dari PD yang baru tersebut. Dengan mx, y-nya sama dengan 2xy kuadrat dengan rumus do m per do y sama dengan 4xy dan nx, y-nya yaitu 2x kuadrat y tambah 3y dengan rumus do n per do x sama dengan 4xy. Nah, do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, PD tersebut merupakan PD eksak. Misalkan ada solusi fx, y sama dengan C1. Nah, dengan menganggap y-nya itu konstan, maka fx, y sama dengan integral n dx tambah gy. Maka kita substitusi tadi nilai m-nya, yaitu diperoleh integral 2xy kuadrat dx tambah gy. Maka diperoleh x kuadrat kali y kuadrat tambah gy. Nah, selanjutnya kita mencari nilai gy-nya dengan rumus do f per do y sama dengan n. Nah, kita substitusi nilai f-nya yang didapatkan tadi, maka diperoleh do kali x kuadrat y kuadrat dx tambah gy per do y sama dengan 2x kuadrat y tambah 3y. Selanjutnya 2x kuadrat y tambah g aksen y sama dengan 2x kuadrat y tambah 3y. Nah, di sini 2xy kuadrat y-nya kita hapus karena sama-sama, maka tersisa g aksen y sama dengan 3y. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua ruas, maka integral g aksen y dy sama dengan integral 3y dy. Nah, gy sama dengan 3 per 2y kuadrat tambah c2.
dengan fx, y sama dengan x kuadrat y kuadrat dx tambah gy, maka fx, y-nya sama dengan x kuadrat y kuadrat tambah 3/2 y kuadrat tambah c2. Selanjutnya fx, y sama dengan c1. Maka x kuadrat y kuadrat tambah 3/2 y kuadrat tambah c2 sama dengan c1. Maka diperoleh x kuadrat y kuadrat tambah 3/2 y kuadrat sama dengan c. Jadi solusi umumnya yaitu x kuadrat y kuadrat tambah 3/2 y kuadrat sama dengan. Jadi kesimpulannya yaitu PDB orde 1 yaitu suatu fungsi yang memuat satu variabel bebas atau x dan satu variabel terikat atau fungsi yang tidak diketahui dengan simbol y beserta turunan pertamanya, simbol y aksen, di mana bentuk umum dari PDB yaitu mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, penentuan solusi umum dari kelima PDB yang telah dibahas saling berkaitan, di mana untuk mencari solusi PDB homogen maka harus diubah ke PDB variabel terpisah terlebih dahulu. Begitupun dengan PDB non-homogen. Untuk mencari solusinya maka persamaannya tersebut kita bawa ke PDB homogen terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dengan cara homogen. Dan kemudian untuk mencari solusi umum PDB non-eksak maka persamaannya dibawa dulu ke PDB eksak dengan menggunakan faktor integrasi terlebih dahulu, kemudian barulah kita selesaikan dengan cara eksak. Selanjutnya kita ke materi yang kedua. Di sini dapat dilihat ada 5 submenu dari materi tersebut. Yang pertama, persamaan diferensial, ada PD linear orde 1, ada PD Bernoulli, ada PD Euler atau Cauchy, dan ada PD Clairaut. Materi yang pertama persamaan diferensial dengan deskripsi masalah yang pertama yaitu persamaan yang di dalamnya berisikan suatu fungsi yang tidak diketahui dengan atau variabel dan memiliki beberapa turunan dari fungsi tersebut serta memiliki peubah yang tidak diketahui. Yang kedua, persamaan diferensial pada umumnya dibagi menjadi dua bagian yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB dan persamaan diferensial parsial atau PDP. Nah, PDB merupakan di dalamnya itu terdapat materi PD orde 1 yang membahas beberapa hal seperti persamaan linear, persamaan Bernoulli, persamaan homogen dan non-homogen, persamaan yang dapat dipisahkan, persamaan eksak dan non-eksak, serta faktor integrasi sebagai cara menyelesaikan persamaan yang tidak eksak. Submateri yang kedua yaitu PD linear orde 1 dengan bentuk umum dy per dx tambah y px sama dengan qx. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan non-homogen di mana qx-nya tidak sama dengan 0. Metode penyelesaian persamaan di atas bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan dapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengalihkan kedua ruas persamaan di atas dengan fungsi khusus mu x. Selanjutnya ada faktor integrasi. Nah, dengan menggunakan turunan perkalian fungsi dan pada penyelesaiannya dikaitkan dengan pemisalan variabel pada persamaan terakhir, sehingga nantinya diperoleh suatu nilai C yang tidak terbatas. Dalam artian semua fungsi mu x memberikan hasil yang sama. Anggaplah C sama dengan 1 sehingga diperoleh faktor integrasi integral E pangkat integral px dx. Kemudian solusi umum dari PD linear orde 1 yaitu Y kali E pangkat integral Px dx sama dengan integral Qx kali E pangkat integral Px dx tambah C. Nah, solusi di atas diperoleh dengan mengalihkan persamaan di atas pada kolom definisi dengan faktor integrasi integral E pangkat integral Px dx. Jadi, ruas kiri dan kanan persamaan tersebut adalah turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi dan Y. Nah, selanjutnya ada metode penyelesaian. Metode penyelesaian yang pertama yaitu metode Lagrange. Nah, untuk menyelesaikan PD dengan menggunakan metode Lagrange yang akan kita lakukan yaitu mengambil persamaan reduksi dari PD yang sudah diketahui. Misalkan dy per dx tambah px kali y sama dengan qx atau sama dengan 0. Nah, untuk mengambil persamaan reduksinya, kita tinggal mengubah ruas kanan menjadi sama dengan 0, sehingga persamaan reduksinya yaitu dy per y tambah px dx sama dengan 0.
Dan dari persamaan ini kita integrasikan sehingga integral dy per y tambah integral px dx sama dengan integral 0. Nah, integral dari dy per y itu hasilnya ln y, dan untuk integral px dx-nya tetap. Dan integral 0 itu sama dengan c atau ln c. Maka diperoleh ln y tambah integral px dx sama dengan ln c. Karena di sini ada ln dengan ln, maka bisa disatukan dengan cara ln c dipindah ruaskan sehingga persamaan ln y kurang ln c sama dengan min integral px dx. Nah, karena di sini masih ada ln dan ln, maka bisa kita satukan menjadi ln y per c sama dengan min integral px dx. Kemudian kita tinggal menghilangkan nilai ln-nya dengan cara mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk eksponensial sehingga persamaannya menjadi y per c sama dengan e pangkat min integral px dx. Maka diperoleh y sama dengan c kali e pangkat min integral px dx. Nah, persamaan ini merupakan solusi umum untuk persamaan homogen. Misalkan pandang c sebagai fungsi dalam variabel x, sehingga y sama dengan cx kali e pangkat min integral px dx, yang merupakan persamaan kedua. Kemudian jika y diturunkan terhadap x, maka diperoleh dy per dx sama dengan c aksen x kali e pangkat min integral px dx dikurang px kali cx kali e pangkat min integral px dx, yang merupakan persamaan ketiga. Ingat bahwa suatu PDB orde 1 dikatakan linear jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx tambah px y sama dengan qx. Nah, maka dari itu, dengan mensubstitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan pertama, diperoleh c aksen x kali e pangkat min integral px dx dikurang px cx kali e pangkat min integral px tambah px cx kali e pangkat min integral px dx sama dengan qx, atau c aksen x kali e pangkat min integral px dx sama dengan qx. Oleh karena itu, diperoleh cx sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx dx tambah k. Nah, dengan demikian diperoleh solusi PD sebagai berikut. Y sama dengan e pangkat min integral px dx kali integral qx kali e pangkat integral px dx dx tambah k. Misalkan a sama dengan integral px dx-nya, maka y dapat dituliskan menjadi y sama dengan e pangkat min a kali integral qx kali e pangkat a dx tambah k. Contohnya, tentukan solusi umum dari dy per dx kurang 2 per x tambah 1 y sama dengan x tambah 1 pangkat 3. Dengan px-nya sama dengan min 2 per x tambah 1. Nah, sesuai dengan yang tadi, kita misalkan a-nya sama dengan integral px, maka diperoleh a sama dengan integral min 2 per x tambah 1 dx. Nah, x tambah 1 dx ini merupakan ln, maka diperoleh min 2 ln kali x tambah 1 sama dengan ln kali x tambah 1 pangkat min 2. Dan untuk qx-nya itu sama dengan x tambah 1 pangkat 3. Maka diperoleh y sama dengan e pangkat min a kali integral qx kali e pangkat a dx tambah k. Nah, selanjutnya kita substitusikan saja nilai-nilainya, kita masukkan, maka diperoleh y sama dengan e pangkat ln kali x tambah 1 pangkat min 2 kali x tambah 1 pangkat 3 kali e pangkat ln kali x tambah 1 pangkat min 2 dx tambah k. Maka diperoleh y sama dengan x tambah 1 kuadrat kali integral x tambah 1 pangkat 3 kali x tambah 1 pangkat min 2 dx tambah k. Kemudian y sama dengan x tambah 1 kuadrat kali integral x tambah 1 dx tambah k. Maka diperoleh y sama dengan x tambah 1 kuadrat kali 1/2 x kuadrat tambah x tambah k. Contoh yang kedua, tentukan solusi umum PD linear berikut. X, y aksen tambah 2y sama dengan 2e pangkat x kuadrat. Pertama-tama kita mengubah PDB ke dalam bentuk umum PD linear orde 1, yaitu dy per dx tambah 2 per xy sama dengan 2 per x e pangkat x kuadrat. Sehingga diperoleh px-nya yaitu 2 per x. Dan a-nya sama dengan integral 2 per x dx sama dengan
2 ln x sama dengan ln x kuadrat, dan qx-nya sama dengan 2 per x e pangkat x kuadrat. Maka diperoleh y sama dengan e pangkat min ln x kuadrat kali integral 2 per x e pangkat x kuadrat kali e pangkat ln x kuadrat dx tambah k. Selanjutnya kita coret e pangkat ln x kuadrat dan e pangkat ln x kuadrat, dan minnya kita pindahkan, maka diperoleh y sama dengan x pangkat min kuadrat kali 2 per x kali e x kuadrat kali x kuadrat dx tambah k. Kemudian kita sederhanakan, maka diperoleh y sama dengan x pangkat min kuadrat kali integral 2x e pangkat x kuadrat dx tambah k. Jadi y sama dengan x pangkat min kuadrat kali e pangkat x kuadrat tambah k. Selanjutnya metode penyelesaian dengan cara metode Bernoulli. Nah, diketahui bentuk umum dari PD linear yaitu dy per dx tambah pxy sama dengan qx. Nah, penyelesaian PD-nya yaitu y sama dengan u kali v, di mana u dan v adalah fungsi dari x. Maka dy sama dengan u kali df tambah f kali du. Atau dy per dx sama dengan u kali df per dx tambah v kali du per dx. Maka PD-nya menjadi u df per dx tambah v du per dx tambah px kali uf sama dengan qx. Dan u kali df per dx tambah v kali px tambah v du per dx sama dengan qx. Nah, cara pengerjaan langkah pertama yaitu df per dx tambah v kali px sama dengan 0. Kemudian df per v tambah px dx sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita integralkan. Maka integral df per v tambah integral px dx sama dengan ln c. Diperoleh ln v tambah integral px dx sama dengan ln c. Kemudian integral px dx ini kita pindah ruaskan dan ln c-nya juga kita pindah ruaskan, maka diperoleh ln v kurang ln c sama dengan min integral px dx. Kemudian ln v dan ln c ini bisa kita sederhanakan, maka diperoleh ln v per c sama dengan min integral px dx. Dan v sama dengan c kali e pangkat min integral px dx. Kemudian e pangkat min integral px dx ini kita pindah ruaskan, maka diperoleh du per dx sama dengan qx kali e pangkat integral px dx. Maka diperoleh u sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx dx tambah c. Kemudian substitusi nilai u dan v ke persamaan y sama dengan u kali v. Maka diperoleh v sama dengan c kali e pangkat min integral px dx, dan u sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx dx tambah c. Dan y sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx dx tambah c kali e pangkat min integral px dx. Maka diperoleh y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx dx plus c. Cara pertama untuk menyelesaikan PD Bernoulli yaitu bisa kita ubah ke dalam PD linear ya, dengan cara yang pertama tinjau apakah PD yang diberikan sudah berbentuk PD Bernoulli. Jika belum, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk PD Bernoulli. Yang kedua, ubah bentuk persamaannya terlebih dahulu ke dalam persamaan diferensial orde 1, yaitu bagikan kedua ruas dengan y pangkat n. Dan yang ketiga, substitusikan y pangkat 1 kurang n sama dengan z dan y pangkat min n dy per dx sama dengan 1 per 1 kurang n dz per dx ke dalam persamaan. Dan yang keempat, tinjau apakah bentuknya sudah menjadi PD linear orde 1. Jika sudah, maka bisa diselesaikan atau dilanjutkan sesuai dengan langkah penyelesaian PD linear orde 1. Nah, contoh cara pertama yaitu tentukan solusi umum dari y aksen tambah x per y sama dengan min xy kuadrat. Lebih dahulu kita turunkan persamaannya, y aksen tambah x per y sama dengan min xy kuadrat. Kemudian y aksen per y kuadrat tambah y per xy kuadrat sama dengan min x. Kemudian y aksen per y kuadrat tambah 1 per xy sama dengan min x.
Kemudian Y pangkat 1 kurang 2 sama dengan Z, dan Y pangkat min 1 sama dengan Z. Maka Y sama dengan 1 Z atau Z sama dengan 1 Y. Nah, Y pangkat min 1 sama dengan Z, maka dz per dx sama dengan dz per dy, D sama dengan min Y pangkat min kuadrat dy per dx. Kemudian kita substitusi Z sama dengan 1 Y ini ke dalam dz per dx, maka diperoleh dz per dx sama dengan min 1 Y kuadrat dy per dx. Selanjutnya nilai Z sama dengan 1 Y dan dy per dx ini kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial. Maka diperoleh 1 Y kuadrat dy per dx tambah 1 xy sama dengan min x. Maka diperoleh min dz per dx tambah z per x sama dengan min x. Kemudian dz per dx kurang z per x sama dengan x. Maka px-nya sama dengan min 1 per x dan qx-nya sama dengan x. Selanjutnya kita integralkan px-nya. Maka diperoleh integral px dx sama dengan integral min 1 per x dx sama dengan min ln x. Maka diperoleh E pangkat integral Px dx sama dengan E pangkat ln X sama dengan 1 per X. Kemudian E pangkat min integral Px dan E pangkat min kali min ln X sama dengan E pangkat ln X sama dengan X. PD yang terbentuk merupakan sebuah PD linear dengan Px-nya sama dengan 1 per X dan Qx-nya sama dengan X. Selanjutnya kita selesaikan PD linear yang berbentuk tersebut. Maka Z sama dengan E pangkat min integral Px dx kali integral Qx kali E pangkat integral Px dx kali dx plus C. Kemudian kita substitusikan saja nilai-nilainya, maka diperoleh Z sama dengan X kali integral X per X dx plus C. Kemudian Z sama dengan X kali X tambah C, dan Z sama dengan X kuadrat tambah CX, maka diperoleh Y-nya sama dengan 1 per X kuadrat tambah CX. Selanjutnya cara kedua, dengan mensubstitusikan Y sama dengan V kali E pangkat min integral Px dx, maka PD bentuk pertama tadi akan menjadi PD terpisah, sehingga untuk metode penyelesaiannya sama dengan PD terpisah. Contohnya, tentukan solusi umum dari dy per dx tambah 1 per xy sama dengan y pangkat 4 dan x pangkat 5. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan y sama dengan v kali e pangkat min integral 1 per x dx sama dengan fx. Karena y sama dengan v per x, maka dy sama dengan x df kurang f dx sama dengan x kuadrat. Kemudian kita substitusi ke persamaan awal atau ke soal. Sehingga PD tersebut menjadi dy per dx tambah 1 per xy sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Selanjutnya kita substitusikan di mana dy ini sama dengan x df kurang f dx per x kuadrat. Maka diperoleh dy tambah 1 per xy dx sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5 dx. Selanjutnya x df kurang f dx per x kuadrat tambah 1 per x f per x dx sama dengan f per x pangkat 4 x pangkat 5 dx. Selanjutnya, karena di sini kita ingin menghilangkan penyebut x kuadratnya, maka kita kalikan dengan x kuadrat. Maka diperoleh x df per f dx tambah f dx sama dengan f pangkat 4 x pangkat 3 dx. Di sini kita bisa coret f dx-nya. Kemudian X sama dengan F pangkat 4 dan X pangkat 3 dx ini bisa kita kelompokkan, maka diperoleh V pangkat min 4 df sama dengan X kuadrat dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas, diperoleh integral V pangkat min 4 df sama dengan integral X kuadrat dx. Setelah diintegralkan, maka diperoleh min 1/3 V pangkat min 3 sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah C. Selanjutnya V pangkat min 3 sama dengan min X pangkat min 3 tambah C. Karena V sama dengan XY, maka solusi umum PD ini adalah Y pangkat min 3 sama dengan min X pangkat 6 tambah CX pangkat 3. Submateri yang selanjutnya yaitu PD linear Cauchy-Euler. Dengan deskripsi masalah yang pertama yaitu bentuk PD orde tinggi yang linear di mana variabel yang menjadi koefisien memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dalam satu suku.
Dan yang kedua, setiap suku ruas kiri persamaan itu adalah hasil perkalian antara konstanta dengan X pangkat K kali Y pangkat K atau X pangkat K turunannya Y aksen dan Y 2 aksen dan seterusnya. Yang ketiga, terbagi menjadi dua yaitu homogen dan homogen. Dikatakan homogen ketika fx ini sama dengan 0 dan dikatakan non-homogen ketika fx-nya tidak sama dengan 0. Nah, dari kedua bentuk itu terbagi lagi menjadi dua koefisien yaitu koefisien konstanta dan koefisien variabel. Adapun bentuk umum dari PD linear Cauchy-Euler yaitu A0 kali X pangkat N D pangkat NY per DX pangkat N tambah A1 kali X pangkat N kurang 1 D pangkat N kurang 1Y per DX pangkat N kurang 1 sampai dengan AN kurang 1 kali X DY per DX tambah ANY sama dengan Fx, di mana A0, A1 sampai dengan AN kurang 1 dan AN adalah konstanta. Selanjutnya, solusi dari PD Cauchy-Euler. Yang pertama, reduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstanta. Dan yang kedua, transformasi PD tersebut menjadi PD dengan koefisien konstanta. Setelah menjadi koefisien konstanta tersebut, maka cara-caranya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik yang homogen maupun non-homogen. Di sini dapat kita lihat ada beberapa hasil reduksi dari PD Cauchy-Euler dengan bentuk awal X dy per dx dan hasil reduksinya yaitu dy per du atau bisa juga dy. Kemudian x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat dan hasil reduksinya yaitu d kuadrat y per du kuadrat kurang dy per du atau d kuadrat kurang d kali y sama dengan d kali d1 y. Selanjutnya X pangkat 3 D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dan hasil reduksinya yaitu D pangkat 3Y per DU pangkat 3 kurang 3 D kuadrat Y per DU kuadrat tambah 2 DY per DU atau bisa juga D kali D kurang 1 kali D kurang 2 Y dan seterusnya hingga turunan ke N. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian PD Cauchy-Euler. Yang pertama, mereduksi turunan tersebut sesuai dengan tabel sebelumnya. Yang kedua, menggunakan aturan homogen atau non-homogen. Dan yang ketiga, mengubah U sama dengan ln X. Contohnya, tentukan solusi umum dari X kuadrat Y 2 aksen kurang 3X Y aksen tambah 3Y sama dengan 0. Nah, dari bentuk PD-nya bisa kita ketahui bahwa PD tersebut merupakan PDB linear orde 2 homogen dengan koefisien variabel. Nah, secara khusus PD ini sudah sesuai dengan bentuk umum dengan PD Cauchy-Euler. Selanjutnya dari persamaan ini bisa kita ubah sesuai dengan tabel hasil reduksi tadi. Maka diperoleh X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 3X DY per DX tambah 3Y sama dengan 0. Kemudian kita reduksi PD tersebut dengan transformasi X sama dengan E pangkat U. Hasil reduksi dari X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat yaitu D kuadrat Y per DU kuadrat kurang DY per DU kurang 3 DY per DU tambah 3Y sama dengan 0. Maka diperoleh D kuadrat Y per DU kuadrat kurang 4 DY per DU tambah 3Y sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut merupakan PDB linear orde 2 homogen dengan koefisien konstanta. Jadi persamaan karakteristiknya yaitu D kuadrat kurang 4D tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan di mana M1-nya sama dengan 1 dan M2-nya sama dengan 3. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat U tambah C2 E pangkat 3U. Nah, sampai di sini itu belum selesai karena kita harus mengembalikan variabel U ke variabel semula yaitu variabel X dengan cara mensubstitusikan U sama dengan ln X. Maka diperoleh Y sama dengan C1 E pangkat ln X tambah C2 E pangkat 3 ln X. Maka diperoleh Y sama dengan C1X tambah C2X pangkat 3. Jadi solusi umum dari PD tersebut adalah Y sama dengan C1X tambah C2X pangkat 3. Submateri yang selanjutnya yaitu PD Clairaut. Dengan bentuk umum Y sama dengan X dy per dx tambah F dy per dx, di mana F itu merupakan fungsi sembarang.
dan Y sama dengan XP tambah FP, di mana P sama dengan DY per DX. Solusi dari PD Clairaut, misalkan Y sama dengan PX tambah FP. Selanjutnya, keduanya kita turunkan terhadap X. DY per DX sama dengan, nah turunan PX ini adalah P tambah X DP per DX. Kemudian FP-nya ini kita turunkan dengan DF per DP kali DP per DX. Karena P sama dengan DY per X, maka P sama dengan P tambah X DP per DX tambah DF per DP kali DP per DX. Di sini P dan P-nya itu bisa kita coret, maka tersisa X DP per DX tambah DF per DP kali DP per DX sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan DP per DX-nya, maka tersisa X tambah DF per DP kali DP per DX sama dengan 0. Jadi kemungkinan yang pertama yaitu DP per DX sama dengan 0, dan kemungkinan yang kedua yaitu X tambah DF per DP sama dengan 0. Nah, untuk kemungkinan yang pertama bisa kita selesaikan yaitu DP per DX sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, maka P sama dengan C. Jadi Y sama dengan PX tambah FP dan Y sama dengan CX tambah FC. Nah, persamaan tersebut merupakan solusi umum. Selanjutnya penyelesaian untuk kemungkinan yang kedua yaitu X tambah DF per DP sama dengan 0. Nah, DF per DP-nya ini kita pindah ruaskan, maka diperoleh X sama dengan min DF per DP. Jadi Y sama dengan PX tambah FP. Nah, maka diperoleh Y sama dengan P kali min DF per DP tambah FP. Nah, persamaan ini merupakan solusi singularnya. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian PD Clairaut, yang pertama turunkan persamaan tersebut terhadap X. Yang kedua, DP per DX sama dengan 0, diintegralkan kedua ruas sehingga diperoleh P sama dengan C. Yang ketiga, ubah DY per DX ini sama dengan P, kemudian nanti akan muncul persamaan baru. Dan yang keempat, selesaikan solusi umum dan solusi singularnya. Contohnya, tentukan penyelesaian PD Y sama dengan PX tambah P kurang P kuadrat. Diperoleh DY per DX sama dengan P tambah X DP per DX tambah 1 kurang 2P DP per DX. P-nya sama dengan DY per DX, maka P sama dengan P tambah X DP per DX tambah 1 kurang 2P DP per DX. Karena P sama dengan DY per DX, maka P sama dengan P tambah X DP per DX tambah 1 kurang 2P DP per DX. Dan P sama dengan P ini bisa kita coret, maka tersisa X DP per DX tambah 1 kurang 2P DP per DX sama dengan 0. Kemudian DP per DX-nya ini bisa kita keluarkan, maka tersisa X tambah 1 kurang 2P DP per DX sama dengan 0. Di sini terdapat dua penyelesaian, yaitu X tambah 1 kurang 2P dan DP per DX sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu DP per DX sama dengan 0. Maka DP sama dengan 0 DX. Kemudian kita integralkan kedua ruas tersebut, maka diperoleh integral DP sama dengan integral 0 DX. Diperoleh P sama dengan C, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan CX tambah C kurang C kuadrat. Selanjutnya penyelesaian yang kedua yaitu X tambah 1 kurang 2P sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan, maka diperoleh min 2P sama dengan min X kurang 1. Maka 2P sama dengan X tambah 1. Maka P sama dengan 1/2X tambah 1/2. Karena P sama dengan DY per DX, maka DY per DX sama dengan 1/2X tambah 1/2. Maka diperoleh Y sama dengan 1/4X kuadrat tambah 1/2X, yang merupakan solusi singular. Nah, itulah tadi pemaparan kedua materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan rumus, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.